Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khafifah Dwi Zlita dengan NIM C1B023046. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perjanjian kinerja dan pengembangan dalam manajemen kinerja. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, definisi dari perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah dokumen kesepakatan antara individu atau unit kerja dengan organisasi yang menetapkan target kinerja yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu. Lalu, tujuan perjanjian kinerja di sini ada 3. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian target. Yang kedua, menyelaraskan sasaran individu atau tim dengan visi organisasi. Yang ketiga, sebagai dasar evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, terdapat manfaat perjanjian kinerja. Di sini yang pertama manfaatnya bagi perusahaan, yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal sesuai dengan target kinerja. Lalu dapat mempermudah evaluasi kinerja. Ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam proses kerja. Lalu memastikan akuntabilitas. Setiap unit kerja bertanggung jawab atas pencapaian target yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing. Dengan pengukuran kinerja yang jelas, perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar. Lalu yang kedua, manfaatnya bagi karyawan adalah meningkatkan motivasi dan produktivitas. Karyawan dapat memahami ekspektasi yang harus dicapai sehingga lebih fokus dan juga termotivasi. Lalu memberikan kejelasan peran. Setiap individu memahami tanggung jawabnya dalam pencapaian tujuan organisasi dan mendukung pengembangan karir. Hasil evaluasi kinerja dapat menjadi dasar pemberian pelatihan, promosi, atau insentif. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan kerja. Sistem kinerja yang adil meningkatkan kesejahteraan psikologis bagi karyawan. Lalu ada tahapan penerapan perjanjian kinerja. Yang pertama, penentuan sasaran kinerja. Ini menyusun sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, identifikasi indikator kinerja. Ini menentukan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran. Yang ketiga, penetapan target kinerja. Menentukan target kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai dalam periode tertentu. Selanjutnya, pelaksanaan dan monitoring. Menerapkan perjanjian kinerja serta melakukan pemantauan secara berkala. Dan yang terakhir, evaluasi dan perbaikan. Ini menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan kinerja di masa yang akan datang. Selanjutnya ada indikator kinerja utama yang efektif. Di sini yang pertama adalah spesifik, maksudnya fokus pada satu tujuan yang jelas dan juga terukur. Yang kedua, terukur yang dimana dapat dikalkulasi dalam angka atau parameter yang jelas. Yang ketiga, dapat dicapai, maksudnya realistis dengan sumber daya yang tersedia. Lalu relevan, maksudnya berhubungan langsung dengan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, berbatas waktu, yaitu memiliki tenggat waktu yang jelas dalam pencapaiannya. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan perjanjian kinerja. Yang pertama, kurangnya pemahaman. Tidak semua individu memahami manfaat dan tujuan dari perjanjian kinerja. Yang kedua, keterbatasan dalam sumber daya. Kurangnya sistem pendukung yang memadai untuk monitoring dan juga evaluasi. Yang ketiga, kurangnya komitmen manajemen. Implementasi dapat gagal jika pimpinan tidak menunjukkan komitmen penuh. Dan yang terakhir, kesulitan menemukan indikator. Menentukan indikator kinerja yang relevan dan objektif bisa menjadi tantangan dalam penerapan perjanjian kinerja. Baik, setelah itu terdapat pengembangan perjanjian kinerja. Yang pertama ada penyesuaian strategi. Ini menyesuaikan perjanjian dengan perkembangan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, penguatan sumber daya manusia. Dapat berupa pelatihan dan pengembangan kompetensi. Dan yang terakhir, digitalisasi evaluasi. Menggunakan sistem teknologi untuk pemantauan dalam sistem kinerja. Berakhir sudah penyampaian materi dari saya. Kesimpulan dari keseluruhannya adalah perjanjian kinerja merupakan instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian tujuan perusahaan. Pengembangan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan perjanjian kinerja tetap relevan dan menciptakan kemajuan perusahaan.
Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.